Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan, channel yang berusaha nguri-nguri Kabupaten Jawi, channel yang mau bicara tentang petung jangka jangkep, petung yang lebih tua daripada petung primbon, petung yang mampu menggambarkan jalan perkawinan secara lebih detail tiap 2,5 tahun sekali, sehingga laku perkawinan bisa dilihat dan bisa tergambarkan secara jelas. Baik, kali ini saya akan membacakan petung untuk pasangan Senin Kliwon dan Sabtu Wage. Nah, dilihat dari reptunya, Senin Kliwon itu 12, Sabtu Wage itu 13. Dilihat dari ini, maka yang akan dominan dalam rumah tangga adalah yang Sabtu Wage. Ya, baik, sekarang perhatikan petungnya ya. Untuk pasangan Senin Kliwon dan Sabtu Wage atau Sabtu Wage dan Senin Kliwon, pada jangka yang pertama, itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Jatuh angka petungnya adalah Jiro Jilu Rosermo Mo petung limo. Petung limo atau 5 itu menurut penafsiran dalam petung Jawa, 5 itu adalah hawa atau situasi panas di dalam rumah tangga. Hawa panas ini ya. Jadi untuk pasangan Senin Kliwon dan Sabtu Wage ini awal kawin akan mengalami situasi rumah tangga yang tidak nyaman. Sebabnya apa? Tidak tahu. Ya, tidak tahu. Tapi ini akan dialami selama 2,5 tahun. Nanti tiba-tiba akan muncul situasi rumah tangga yang panas. Oh, kalau tiba-tiba muncul, iya, memang kita tidak pernah tahu kapan munculnya, tapi dalam kisaran ini nanti ada situasi rumah tangga yang panas. Saking panasnya, kondisinya bagaimana situasi rumah tangga yang panas itu? Kondisinya begini penggambarannya. Nanti orang betah di rumah. Jadi yang laki-laki mungkin banyak sering kemana-mana nongkrong di pos kampling atau dolan gone koncone ramule-muleh, nongkrong di warung kopi ramule-muleh dan sebagainya. Yang istri di rumah hawane marah-marah, ngomel dan sebagainya. Bahkan ketika terjadi pertemuan itu bisa rasanya pengen minggat dan sebagainya. Ini maksudnya situasi hawa panas. Ya, waspadai ya ini ya. Waspadai. Bisakah disiasati? Bisa. Bagaimana cara menyiasatinya? Lihat video lain di channel ini. Cara menyiasati petung limo. Ya, atau petung hawa panas atau petung situasi rumah tangga panas nih ya. Dari digulai ternyata lah orang ada video nih. Kalau belum ada videonya berarti orang dadi video nih. Yang sabar ya, yang sabar. Saya harapkan ketika panjenengan lihat video ini, videonya sudah jadi. Ya, kenapa? Karena saya ngadukkan dulu yang petung-petung dulu lah. Mengutamakan yang petung Senin Pon dengan Senin Wage, Senin Pon dengan apa semuanya total dulu. Nanti baru saya selipkan di antara itu bagaimana cara menyiasati petung-petung ini. Harapannya ketika jenengan melihat ini itu sudah jadi. Ya, jika belum ada, sabar. Sabar. Lah nek kehilangan channel ini bagaimana? YouTube itu molah-malih terus. Ya biar gak kehilangan channel, di-subscribe dong Kang Mas Mbak Yu, Mbok D, Pak D. Subscribe itu loh, tombol merah subscribe, dipencet saja. Itu nanti jenengan tidak akan kehilangan channel ini. Nah, jika tiba-tiba ada gambar lonceng di sampingnya, jika ingin tahu informasi apapun yang saya munculkan di YouTube, jenengan bisa pencet lonceng itu. Itu pertanda nanti panjenengan akan mendapatkan informasi-informasi akan datang nanti informasi-informasi tentang apa yang saya upload nanti akan muncul semuanya di YouTube. Nah, itu jenengan nanti bisa melihat itu kalau panjenengan pencet lonceng. Ya gitu caranya, yuk Kang Dimas, Kang Mas, Pak D, Mbok D, Pak Le. Ya, baik, itu jangka yang pertama. Bagaimanakah dengan jangka yang kedua? Jangka yang kedua itu usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Angka petungnya jatuh Jilu Jipat Rosertu. Tuh. Tiba kopi itu. Kopi itu bagaimana penggambarannya? Rezeki berada di tempat yang jauh. Rezeki ngadoh melayu. Lalu apa penggambarannya? Penggambarannya adalah panjenengan pasangan ini, salah satunya atau dua-duanya, ya harus mengejar rezeki, muter. Kemana rezekinya? Biasanya terkait dengan kota-kota yang jauh atau kondisi pekerjaan yang muter kemari-kemari. Jadi ya dikejar ke sana. Ya orang dikejar ya rezekinya hilang kan diri. Contoh konkretnya seperti apa? Contoh konkretnya seperti ini.
Panjenengan punya suami misalkan polisi, dia ditugaskan di kota Kudus, lalu tiba-tiba ada tugas ke Aceh, ya pindah ke Aceh sana selama 2 tahun, itu rezeki 7. Jadi rezekinya ada di Aceh, memang harus ke sana. Atau panjenengan dodolan dodolan ayam Bangkok, developer ya kira ya, juragan ayam Bangkok yang harus mengambil barang, jadi pengepul besarnya, jadi mengambil ayam barang kok dari mana-mana, 1 hari atau 2 hari sekali, jadi harus pergi ke Mojokerto, ke Ponorogo, ke Nganjuk, kemanapun ya, atau mungkin ke Jawa Barat, ke Banten, ke Ciamis dan sebagainya. Itu pokoknya, itu intinya adalah rezeki pitung pitu, yaitu bergerak. Atau mungkin pekerjaannya pindah ke tempat yang lain, ya harus bergerak juga. Intinya dengan kepindahan ini ya, kepindahan atau pergerakan. Dengan yang pasangan Senin Kliwon dan Sabtu Wage yang sudah melewati ini, mungkin bisa introspeksi, dilihat pada masa lampau, pada usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Oh iya ya, ternyata saya dulu harus mobat mabit ke sini. Oh itu rezeki itu. Iya. Rezeki itu apakah negatif? Tidak selalu. Ya, rezeki itu tidak selalu negatif ya. Jangan takut, itu nanti nurut-nurut. Oh, tidak selalu negatif. Ya, ada yang begitu nanti negatif juga bisa jadi, harus ke sana kemari mencari rezeki, muter-muter kangelan. Tapi ada juga yang positif. Contohnya apa? Ya tadi, misalkan dari Dan Ramil kota tertentu tiba-tiba dipindah menjadi Dandim, ya Dandim jadi Dandim, atau Dandim menjadi Pangdam. Oh kan itu naik pangkat, iya, tapi harus bergerak pindah ke tempat yang lain. Itu maksudnya rezeki 7. Ya, norok ke sana kemari golek gula karena pengepul gula. Apa kemudian selalu rugi? Belum tentu. Bisa jadi dengan mengambil gula dari Banjarnegara, omain Demak, saben dino pergi Banjarnegara, bisa jadi keuntungannya besar. Ya, tidak selalu negatif ini ya. Tapi memang pasangan ini atau salah satunya harus bergerak ke tempat yang lain. Ya, biasanya kaitannya dengan antar kota ini. Nah, dan bagaimana dengan petung yang ketiga, jangka yang ketiga? Jangka yang ketiga jatuh angka petungnya atau jangka ketiga ini usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun, angka petungnya jatuh pada Songlu Jinem Roserpat. Nah, ini saya harus terus terang pada panjenengan ya, pasangan Sabtu Wage dan Senin Kliwon atau Senin Kliwon dan Sabtu Wage. Petung papat itu adalah petung yang tidak baik. Biasanya kalau pembaca primbon atau pembaca petung-petung jenis yang lainnya, jika ketemu dengan angka 4 ini, biasanya dilarang untuk menikah. Kenapa? Karena petung 4 ini dikatakan sebagai petung tipe mati atau jatuh pada elemen kematian. Itu yang akan terjadi pada pasangan ini di usia perkawinan 25 sampai 7,5 tahun. Petung padi itu bagaimana? Petung ini bisa mengancam, bisa terjadi kematian. Kalau primbon begitu, bisa mengancam pasangan, bisa mengancam orang tua, bisa mengancam mertua. Jika sudah lahir anak, bisa mengancam anak. Ini banyak yang terancam ini. Banyak orang sebenarnya melewati petung papat tapi nggak sadar. Delalai putrane nuwun sewu kecelakaan dan sebagainya. Atau mungkin dia sampai meninggal dan atau misalkan suaminya sakit sampai meninggal dan sebagainya. Amit-amit ya, amit-amit jabal bayi. Ini biasanya petung 4 tanpa disadari, karena sekarang banyak orang menikah tanpa hitung-petung. Sebenarnya di situ. Jadi petung 4 ini biasanya berusaha dihindari untuk pernikahan. Tapi bagaimana menurut petung Joko Jangkep? Menurut petung Joko Jangkep, petung 4 ini bukan elemen kematian, tapi dikatakan sebagai musibah yang paling besar di dalam petung. Musibah paling besar itu apa? Ya bisa menimbulkan kematian. Musibah paling besar, risiko terbesar dari hidup itu kan mati sebenarnya. Hal yang biasa sebenarnya. Ya itulah yang dimaksud petung 4. Kenapa demikian? Petung Joko Jangkep tidak mengatakan ada elemen kematian, karena petung Joko Jangkep percaya urusan hidup mati itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ilmu petung manapun yang bisa menebak hidup dan mati seseorang. Pertanyaannya, bisakah ini disiasati? Tentu saja bisa. Apa fungsinya untuk menyiasati? Ya untuk mengurangi efek. Tidak bisakah dihilangkan? Tidak. Petung akan tetap berlaku. Jenengan harus melewati masa ini.
Tetapi bisa dikurangi dampaknya dengan menyiasati. Bagaimana cara menyiasati? Lihat video lain di channel ini. Ya, bagaimana cara menyiasati pitung papat atau pitung elemen kematian atau pitung tipe pati. Dicari ya. Sepertinya sudah saya buat sepertinya. Coba dilihat lagi. Nah, baik. Selanjutnya pada jangka yang keempat. Jangka yang keempat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Jatuh angka pitungnya adalah songo, jitu, roso, 6. 6 itu dalam pitung Jawa disebutkan sebagai rezeki lancar. Rezeki lancar tuh itu gambarannya gimana? Terus gampangannya kepenak kabeh ya. Orang gathok ke pitung rono rene iki gathok ora gathok iki ngene tiba-tiba yang digoleki iku janjane ini rezeki lancar. Yang dicari rezeki lancar. Ya pitung rezeki lancar ya itu semuanya mudah rezekinya lancar. Ya, gampang pengen opo kelakon, karirnya bagus, situasi rumah tangga stabil, harmonis dan sebagainya. Semua dalam keadaan sehat dan sebagainya. Ya ini pitung rezeki lancar. Tuku apapun bar tuku untuk duit neh. Ya, bar tuku untuk duit neh. Ndelale duit iki lancar gampang tuh ya obat sithik dadi duit, merem dadi duit, mlaku dadi duit, guyu pun dadi duit ya. Ini kira-kira begitu. Ini akan didapatkan oleh pasangan Senin Kliwon dan Sabtu Wage pada usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Lalu bagaimana dengan pitung pada jangka yang kelima atau usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun? Jatuh angka pitungnya adalah jiji, jilu, rosongo. Tiba angka songo. Angka songo itu, songo menurut pitung Jawa itu adalah rezeki besar. Ya, sebelumnya rezeki lancar, ini rezeki besar. Ini perolehannya lebih banyak daripada yang sebelumnya. Ini juga yang dicari dalam gaduhan pitung-pitung. Gambaran rezeki besar pada masa lampau itu adalah sampai kuat membangun rumah atau memiliki rumah. Bangun rumah itu nggak enteng ya. Itu gambarannya. Tapi ini bisa melebar sampai hal-hal yang terkait dengan pemerolehan hal-hal yang mahal. Jika masa lalu ya mungkin bisa beli turonggo atau kendaraan ya, kendaraan kuda. Kalau sekarang ya kendaraan bisa beli mobil, bisa beli mungkin emas batangan, bisa beli tanah ya, bisa beli apapun. Ini kaitannya besar itu. Ya bisa jadi bisa membeli Lamborghini itu termasuk di sini pitung angka songo. Rezeki gede banget. Dan ini akan didapat oleh pasangan Senin Kliwon dan Sabtu Wage. Itu gambaran satu jongko jangkep, artinya selama satu jongko itu 2,5 tahun sampai 5 itu jadi jangkep 12,5 tahun. Gambarannya demikian 0 sampai 12 tahun. Loh, kalau saya sudah menikah sampai 19 tahun bagaimana? Puter lagi Kang Mas, Mbak Yu, Pak D, Pak Le. Kalau sudah 12,5 pitungnya kembali seperti pitung awal. Pitung awalnya dapat pitung apa? Pitung 5 ya berarti padu meneh. Diputer lagi, muter lagi. Tinggal berapa putaran nanti panjenengan bisa kuat hidup. Ya itulah pitung jongko jangkep. Jadi tidak selesai di 12,5 tahun. Setelah 12,5 tahun, ulang lagi dari 0 tadi. Jadi, pitung 12,5 sampai 15 tahun itu berarti sama dengan pitung 0 sampai 2,5 tahun. Itu muter terus. Sak keselmu, sak uritmu, istilahnya. Ya begitu penggambarannya untuk pasangan Senin Kliwon dan Sabtu Wage. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan. Ingat-ingat, pitung diuraikan, dijabarkan. Anda harus pelajari pitung ini karena kaitannya apa? Bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya jenengan punya gambaran bagaimana laku hidup dan panjenengan bisa lebih setiti lan hati-hati. Harapannya panjenengan bisa menyiasati. Baik, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.